Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas berkat, kasih, dan cinta yang Tuhan limpahkan kepada kami hingga pada saat hari ini. Tuhan Yesus yang baik, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami agar kami dapat mendengarkan firman-Mu. Dalam nama kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom bagi kita semua. Jadi firman Tuhan yang menyapa kita pada saat hari ini ialah terambil dari Yohanes 4 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-14. Terambil dari Yohanes 4 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-14. Di sini saya akan membacakannya. Percakapan dengan perempuan Samaria. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes. Meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria, maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria, yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12, maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum," sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria." Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur, ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, tema yang sampai kepada kita pada saat hari ini ialah Yesus sumber air kehidupan, yang terambil dalam Yohanes 4 ayat 1 sampai dengan 14. Seperti yang kita ketahui bersama-sama bahwa air adalah sumber kehidupan manusia di dunia ini. Mengapa saya katakan demikian? Sebab tubuh kita sendiri, manusia, terdiri dari 80% air di dalam tubuhnya. Jika tubuh kita kekurangan air, maka kita akan mengalami penyakit. Namun sebaliknya, jika tubuh kita terdiri dari air yang cukup, maka kita atau tubuh kita pun akan sehat. Bukan cuma manusia saja yang memerlukan air, namun air juga menjadi kebutuhan pokok bagi makhluk hidup lainnya seperti tumbuh-tumbuhan dan hewan. Tanpa air, semua makhluk hidup tidak akan dapat melanjutkan kehidupannya, atau bisa kita katakan tanpa air, semua makhluk hidup akan mati. Air digunakan bukan hanya sebagai pelepas dahaga saja, tapi air kita gunakan juga sebagai kebutuhan sehari-hari, seperti untuk makan, mandi, minum. Juga air digunakan dalam berbagai bidang seperti bidang pertanian, tenaga listrik, transportasi, juga bidang-bidang lainnya. Nah, hal ini menunjukkan bahwa air merupakan salah satu komponen utama dalam kehidupan manusia. Bila tidak terpenuhi, atau bila kandungan air, atau bila air tidak tersedia, maka hidup kita pun akan terhambat. Bisa-bisa hidup kita tidak berjalan dengan baik tanpa adanya air sebagai kebutuhan pokok manusia. Nah, demikian pula dengan kehausan spiritual atau rohani kita. Jika kita mengalami kehausan secara spiritual ataupun secara rohani, maka itu akan menyebabkan kita mengalami
kekeringan rohani, kekosongan batin, perasaan gelisah, dan jauh dari damai sejahtera. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, seperti yang tertulis dalam nats kita dalam Yohanes 4 ayat 1-14, yaitu mengenai percakapan dengan perempuan Samaria. Di situ menceritakan pada kira-kira pukul 12 atau tepat di tengah hari, di saat sedang terik-teriknya, di situ Yesus melintasi daerah Samaria. Nah, Yesus duduk melepas lelah di pinggir sebuah sumur, yaitu sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanannya sehingga dia memutuskan untuk beristirahat di tepi sumur itu. Nah, pada saat Yesus beristirahat, datanglah seorang perempuan Samaria yang hendak menimba air dari sumur tersebut. Nah, dari situlah dimulai percakapan antara Yesus dan perempuan Samaria ini mengenai air kehidupan. Jika kita melihat berdasarkan beberapa konteks pada saat itu, di situ atau pada masa itu, orang Yahudi tidak bergaul baik atau tidak bergaul akrab dengan orang Samaria. Lalu kita dapat melihat bahwa dalam Yohanes 4 ini orang Samaria itu diceritakan dari ayat 1 sampai ayatnya yang terakhir. Di sini menceritakan bahwa orang Samaria itu merupakan seorang wanita yang selalu merasa haus mengenai kepuasan seksualnya atau secara biologis dia selalu merasa haus mengenai hal seksualnya seperti itu. Dan dalam hal lain yang bisa kita lihat dalam Yohanes 4 ini, jika kita melihat berdasarkan konteks pada masa itu, terkhususnya wanita di daerah Timur Tengah pada masa itu, jika mereka ingin mengambil air atau menimba air dari sumur, pasti mereka akan pergi atau mengambil air itu bersama-sama dengan kelompok-kelompoknya atau bersama dengan wanita-wanita yang lainnya. Namun di sini kita baca bahwa perempuan itu mengambil air sendirian, seorang diri saja. Padahal pada saat itu posisinya itu sedang terik matahari sangat terik atau pada siang hari. Jadi kita dapat menyimpulkan bahwa perempuan Samaria ini mungkin ditolak oleh sesama perempuan sebangsanya karena dia pergi sendirian ke sumur tanpa seorang pun yang menemaninya atau seorang pun yang menjadi temannya. Nah, saudara-saudara sekalian, beberapa hal tadi bisa kita lihat bahwa wanita-wanita sebangsanya saja sudah tidak memperdulikan dia, apalagi lah orang Yahudi. Namun berbalik sekali dengan hal yang dilakukan Yesus seperti itu. Yesus tidak mengabaikannya sama sekali, tapi Yesus menegurnya, malah Yesus mengajak dia atau mengajak perempuan Samaria ini berbicara. Yesus memilih untuk masuk ke dalam kehidupan perempuan Samaria ini. Dan di sini kita dapat melihat bahwa Yesus bersikap proaktif gitu. Karena Yesus yang memulai duluan percakapan tadi. Nah, hal ini itu merupakan hal yang sangat lazim pada masa itu. Sehingga si perempuan Samaria tadi pun merasa heran, terkaget seperti itu. Karena teman sebangsanya pun tidak ada yang memperdulikan dia, tapi kenapa Yesus bisa memperdulikan dia? Dia sangat kaget di situ. Nah, dapat kita lihat bahwa Yesus bukan hanya mengobrol sama dia, bukan hanya sekedar menegur dia, tapi Yesus juga meminta minum kepada perempuan Samaria ini. Namun karena kagetnya perempuan Samaria tadi, dia mengatakan seperti ini dalam ayat 9. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku?" Tapi kita dapat melihat apa yang dilakukan Yesus. Yesus pun menawarkan air hidup kepadanya. Yesus mengulurkan tangan terlebih dahulu dan menawarkan air hidup kepada perempuan Samaria ini. Dia menawarkan air yang akan mampu memuaskan kekosongan dan kerinduan jiwa dari perempuan ini. Dia menawarkan air yang mampu menyegarkan kembali jiwa perempuan Samaria ini. Seperti itu. Sama halnya dengan perempuan Samaria tadi, Yesus bukan hanya melakukan itu kepada perempuan Samaria. Yesus pasti juga akan melakukan hal yang sama kepada kita. Dia akan selalu menjangkau kita terlebih dahulu sebelum kita menjangkaunya. Seperti janji Yesus kepada perempuan Samaria tadi dalam percakapan antara Yesus dan perempuan Samaria, dia menawarkan air kehidupan kepada perempuan Samaria itu. Yesus tidak menawarkan air sumur kepada perempuan itu, tidak, tapi ia menawarkan air kehidupan yang akan terus memuaskan dahaga dia yang lebih dalam. Dahaga akan persekutuan dengan Allah yang tidak dibatasi oleh tempat,
tetapi mengalir di dalam roh dan kebenaran. Persekutuan yang tidak akan mengering, melainkan semakin kuat memancar dari hari ke hari. Jadi dalam ayat 1 sampai ayat 14 ini, kita dapat melihat bahwa Yesus menjangkau perempuan itu. Bahkan bukan hanya menjangkau saja, ia juga menawarkan air kehidupan kepada perempuan itu. Demikian pula yang akan dilakukan Yesus kepada kita. Sama seperti yang dilakukan Yesus kepada perempuan Samaria ini. Nah, jika hari ini ada di antara kita, baik saya maupun saudara-saudara sekalian yang mengalami situasi tertolak, merasa gagal, merasa rendah, merasa kita menghadapi semuanya itu sendiri, seperti layaknya perempuan Samaria itu, di sini Yesus mengingatkan bahwa Tuhan selalu mengetok pintu hati kita dan mengatakan bahwa Dia tidak pernah membiarkan kita melalui itu sendirian. Dia tidak akan pernah membiarkan kita melalui hal-hal sulit itu sendirian, seperti itu. Apa yang kita perlu lakukan hanyalah membuka pintu hati kita dan menerimanya atau menerima Yesus di dalam diri kita. Marilah kita datang kepada Tuhan Yesus, dan jika kita mau meminum air kehidupan yang diberikan olehnya, maka kita tidak akan haus lagi, kita akan dipuaskan dan beroleh kelegaan. Bahkan air kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita akan menjadi mata air dalam diri kita yang akan terus-menerus memancar. Seperti seorang Samaria yang mengalami perubahan dalam hidupnya, hendaklah kita demikian. Dan oleh sebab itu, jagalah hubungan baik dengan sumber air kehidupan, yaitu Yesus, agar hidup kita menjadi berkat bagi sesama manusia. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik yang bertahta dalam kerajaan surga, kami sudah mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Kiranya kami bukan hanya sebagai pendengar saja, tapi kami dapat menjadi pelaku firman-Mu. Kehidupan kami dan aktivitas kami selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu saja. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.